Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Fazila Fanzelina, NIM 158 dari kelas MBSE. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 11, mengenai ayat-ayat dan hadis tentang konsumsi. Pertama, ada pengertian konsumsi dalam pandangan Islam. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Berikut ayat-ayat dan hadis tentang konsumsi. Pertama, surat Al-Qasas ayat 77, kedua surat Al-Mu'minun ayat 61, ketiga surat Al-A'raf ayat 31 dan 32, keempat surat Al-Kahfi ayat 19, kelima surat Al-Baqarah ayat 168, keenam surat At-Taubah ayat 34 dan 35, ketujuh ada hadis yaitu hadis riwayat Nasa'i. Korelasi ayat dan hadis tentang konsumsi. Pertama, ada surat Al-Qasas ayat 77. Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan dan semestinya harta benda seorang manusia memiliki fungsi sosial untuk dizakatkan dan disedekahkan. Yang kedua, surat Al-A'raf ayat 31 dan 32. Kita dianjurkan untuk mengkonsumsi secukupnya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dan berlebihan dalam makanan dan minuman dan hal yang lainnya. Yang ketiga, surat Al-Mu'minun ayat 61. Sesungguhnya Allah adalah pemilik keutamaan yang agung yang diberikan kepada manusia berupa nikmat yang sangat tak terhitung banyaknya, dan mereka seharusnya bersyukur atas semua nikmat itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manis Puspitasari. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dipresentasikan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada korelasi dari surat Al-Kahfi ayat 19 tentang konsumsi. Di situ menjelaskan bahwa kita sebagai manusia diberi anugerah akal, pikiran, dan kekuatan agar dapat merealisasikan kebenaran, menggetarkan musuh-musuh Islam, dan meraih keberhasilan hidup di dunia dan akhirat. Yang selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 168 di sini menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk memakan makanan yang halal, baik dari apa yang terdapat di bumi, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata untuk kita semua, yaitu umat manusia. Yang selanjutnya ada surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Di situ menjelaskan bahwa barang siapa yang menghalalkan harta orang secara tidak benar, menyalahgunakan kepercayaan dan ketundukan orang lain kepada mereka dalam setiap perkataan mereka, dan menghalang-halangi orang untuk masuk Islam, serta orang yang menguasai dan menyimpan harta benda berupa emas dan perak dan tidak menunaikan zakatnya, maka mereka diingatkan bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Yang selanjutnya ada hadis riwayat dari Nasa'i. Dalam hadis tersebut mengingatkan kita agar membelanjakan harta sesuai dengan kemampuannya. Pengeluaran tidak seharusnya melebihi pendapatan dan juga tidak menekan pengeluaran terlalu rendah, sehingga mengarah pada kebakilan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan isi kandungan nilai dari ayat dan hadis tersebut. Yang pertama ada perintah kepada manusia bekerja dan berusaha untuk kepentingan urusan dunia dan akhirat secara seimbang. Tidak boleh orang mengejar duniawinya saja dan melupakan akhiratnya. Begitu juga sebaliknya, keduanya hendaknya berjalan dan diperhatikan secara seimbang. Yang kedua, anjuran untuk hidup apa adanya atau sederhana dan tidak berusaha berlebihan. Yang ketiga, seruan untuk memakan makanan yang halal
baik yang sudah disediakan oleh Allah dan tidak mengikuti langkah setan karena mereka akan selalu menyesatkan manusia. Yang keempat, larangan memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka juga menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sebagai orang beriman, haruslah menempatkan sesuatu berdasarkan takarannya dan tidak berlebihan, bahkan dalam hal makan dan minum. Bahkan, jikalau kita sudah memiliki hidup yang berkecukupan, diminta untuk menyisihkan sebagian harta untuk orang yang tidak mampu dan dilarang untuk sombong terhadap orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dipresentasikan dan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siratul Rofiah, NIM 19502101070 dari kelas MBS 3E. Di sini saya akan menjelaskan presentasi mata kuliah tafsir dan hadis ekonomi dari kelompok 11 yang membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang konsumsi. Di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan materi tentang kandungan hukum dan kandungan hikmah dari ayat Al-Quran dan hadis. Pertama, kandungan hukum. Di sini dijelaskan ada beberapa kandungan hukum. Pertama, dalam hukum Islam terdapat jaminan tentang produk halal. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang JPH. Di sini membahas mengenai bahwa pemerintah harus membentuk badan penyelenggara jaminan produk halal. Kedua, kewajiban mengonsumsi makanan dan barang yang halal. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk mengonsumsi makanan halal dan melarang hambanya untuk mengonsumsi makanan haram. Di sini sudah dicantumkan dalam Al-Quran. Ketiga, memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya. Kita diharuskan untuk mengonsumsi makanan yang dapat memberikan manfaat kepada kita baik jasmani maupun rohani sehingga kita dapat beribadah kepada Allah dan menjalankan aktivitas seperti biasanya. Keempat, perilaku konsumen seorang muslim harus selalu didasarkan pada syariat Islam. Kita harus melakukan kegiatan konsumsi itu berdasarkan syariat Islam. Kita tidak boleh boros-boros melakukan tafsir, israf, dan lain-lainnya. Kita diwajibkan sebagai seorang muslim itu harus memiliki sifat yang sederhana. 5. Memaksimalkan nilai guna dengan usaha yang paling minimal dengan tidak melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Kita dalam mengonsumsi itu harus memaksimalkan nilai guna daripada kita melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Kandungan hikmah. Di sini juga dijelaskan ada beberapa kandungan hikmah yang dapat kita pelajari dan dapat kita ambil manfaatnya, yaitu pertama, mengenai mengonsumsi makanan halal dalam Islam tidak hanya sekedar bagaimana mendapatkan makanan tersebut, tetapi juga tentang apakah makanan tersebut baik untuk tubuh. Artinya, makanan halal juga perlu memerhatikan kandungan gizi di dalamnya. Apabila kita mengonsumsi makanan, kita tidak boleh menganggap bahwa makanan itu enak, tetapi
kita harus mempertimbangkan tentang nilai gizi makanan tersebut, apakah makanan tersebut baik untuk kita ataupun tidak. Kedua, menjauhi sumber penyakit. Apabila kita mengonsumsi makanan yang baik, yang sesuai dengan syariat Islam, maka kita otomatis bisa juga menghindari suatu penyakit yang dapat diakibatkan dari makanan tersebut. Ketiga, sumber tenaga. Apabila kita mengonsumsi suatu makanan, maka kita memiliki sumber tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Keempat, menjaga hati dan akal. Kelima, menjaga akhlak. Dan keenam, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita menjalankan semua kewajiban tentang tata cara konsumsi tersebut, maka dengan cara yang baik, tentu kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.